Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan saya, channelnya Jeffrey Goklas. Kiku Kiku ker ker iha. Jadi di konten kali ini saya akan kembali membahas tentang Goto merger dengan TikTok. Hati-hati, mitranya aja dibuat sengsara. Itu dia teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin nanti berkomentar ataupun mengutarakan pendapatnya, tinggal tulis di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang subscribe, yang minta tolongnya teman-teman ya, subscribe susah banget ya, agar channel ini tetap berkembang dan saya terus bersemangat memberikan konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman ya, tanpa berbasa-basi lagi kita mulai pembahasannya. Jadi di sini saya berharap teman-teman menonton dari awal, tengah, hingga akhir. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan rasa kecurigaan di sini. Ataupun biar nggak gagal paham lah ya, kenapa saya membuat konten seperti ini ataupun materi seperti ini. Oke teman-teman ya. Di sini Goto merger dengan TikTok. Hati-hati, mitranya aja dibuat sengsara. Kenapa saya mengambil subtema seperti itu ataupun judul seperti itu? Karena ada kekhawatiran saya, ada ketakutan saya di sini, ya teman-teman ya. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya bisa takut di sini. Jadi saya akan menceritakan dari awal dulu ya, dari awal. Sebelum berganti nama menjadi Goto, ya, awal mulanya adalah Gojek. Ya, Gojek itu didirikan oleh beliau yang sangat luar biasa di sini, ya, bernama Bapak Nadiem Makarim. Beliau adalah orang yang bisa membuat orang lain sejahtera. Beliau adalah sosok orang yang bisa membuat orang lain bersemangat. Beliau adalah orang yang menghargai kerja kerasnya orang lain. Itulah teman-teman. Jadi kalau dibilang sosok pendiri Gojek ini, ya kalau nggak salah Bapak Nadiem Makarim ya. Kalau salah tinggal tulis di kolom komentar. Takutnya saya salah, karena itulah yang saya tahu. Dia adalah sosok yang beliau orang hebat. Nah, pindahlah dia ke sebagai Menteri Pendidikan dan diganti oleh Koko Kevin Alwi, ya, teman-teman ya. Koko Kevin Alwi ini merupakan pengharapan menurut mitranya pada saat itu, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah baik yang dilakukan oleh Bapak Nadiem Makarim bisa lebih baik lagi nantinya untuk mitranya, gitu ya. Masuklah pandemik dimana kita harus sangat luar biasa. Oke, kita sebagai mitra memaklumi, ya, hampir 1 tahun lebih kalau nggak salah itu ya, kita dibuat nggak ada pergerakan sama sekali. Tapi di sini pada saat sudah mulai berangsur-angsur normal ya, adanya sebuah kebijakan yang adanya harapan. Adanya harapan ini maksudnya kayak gitu ya. Adanya harapan yang dibuat oleh Koko Kevin Alwi, yang dimana adanya pendapatan bonus ya, kalau dibilang bonus lah ya. Itu dia, mulai dari basic, silver, gold, dan platinum sampai sekarang itu dia. Nah, kita disuruh nyari paling tinggi itu platinum, itu sekitar kalau nggak salah awal muncul 14.000 dengan pendapatan kelipatannya itu sekitar 70-80 ribu. Sangat luar biasa tingginya itu ya. Karena biasanya kita nggak, yang awalnya pandemik itu hanya segelintiran, sekarang udah agak sedikit lumayan. Makin bertambahnya tahun ya, tarikannya ditambahin, tetapi pendapatannya dikurangi, pendapatan kelipatan bonusnya. Itu dia teman-teman ya. Itulah yang membuat kok gini ya, ya. Sampai akhirnya masuklah sampai sekarang, semakin lama semakin menurun. Itu dia teman-teman ya. Jadi kalau perkiraan itu, kalau saya di gold itu 21 tarikan tapi 240 ya. Itu sekitar kalau misalnya kena argo gede itu sekitar ya 20.000 lah kenanya. Tapi masih worth it. Tapi disinilah Gojek mulai bingung lagi, Goto udah mulai bingung lagi. Masih Gojek itu Goto. Nah akhirnya di sini
merger lah ya dengan Tokopedia bernama Goto. Itu dia teman-teman ya, Goto lah. Yang dengan harapan lagi di sini, dengan harapan lagi adanya perubahan di sini ya. Mungkin dari segi tarif, ongkosnya gosennya, mungkin dari segi bonus untuk anak gokilatnya ya. Tetapi awalnya teman-teman baik semuanya untuk anak gokilat, tapi semakin lama semakin hancur. Dan juga harga gosennya juga dari awal memang udah pahit teman-teman, sangat luar biasa pahit. Dibikinlah 4 kilo tapi di mapnya 6 kilo ya, biasa pangkas dikit lah. Itulah dia teman-teman ya. Mulailah masuk Goto, habis itu bingung lagi Gojek, Goto tuh bingung lagi Goto, gimana lah caranya ini ya. Itu dia, dibuatlah program lagi, program namanya bertarif 5.000. Program itu dimana diperuntukkan untuk GoFood jarak pendek katanya gitu ya. Nah di sini jarak pengantarannya awalnya 0 sampai 1 kalau nggak salah ya. Makin lama 0 sampai 2 5.000 ongkosnya. Makin lama makin berjalan 0 sampai 3 bahkan lebih ya. Itulah dia teman-teman ya. Itulah cerita singkatnya. Jadi kenapa saya takutkan di sini ya, itu dia. Ada hal yang saya takutkan di sini. Karena jujur di sini saya ada rencana untuk membuka toko barang abang saya ya. Karena saya lihat bergabungnya dengan Goto yang kalau kalau kalian menanggapi cerita saya, Goto itu manis di awal, pahit di akhir ya. Jadi yang saya takutkan di sini adalah kebiasaan para penguasa di atas sana ya, memperlakukan manusia seenaknya bagaikan bak Tuhan gitu ya. Itu nanti dilanjutkan itu untuk yang sekarang. Itulah yang saya takutkan. Apakah itu nggak nyambung ya, pasti ada menurut saya adalah kesinambungannya, karena kebiasaan itulah maksud saya di sini. Jadi takutnya nanti kalau misalnya nanti dalam hal arti reward, dalam arti nanti komisi, dalam arti yang ya bla 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 lah, nanti takutnya ada perubahannya mending yang lebih baiknya, takutnya yang lebih buruk. Itu dia teman-teman yang saya takutkan di sini. Karena apa? Kebiasaan orang-orang Goto, petinggi-petinggi, penguasa Goto itu yang haus akan keuntungan. Itu dia teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan lah, janganlah gitu. Apapun yang sudah baik ya ditingkatkan lagi biar lebih baik gitu maksudnya. Jangan kebiasaan yang kalian terapkan kepada mitra itu kalian terapkan lagi kepada seller-seller ataupun afiliator yang lain gitu maksudnya ya kawan-kawannya. Karena kebiasaan itulah akan keuntungan, itulah itu yang membuat saya takut itu jangan sampai terjadi gitu lah. Karena terus terang di sini kita memerlukan aplikasi memerlukan kita. Itu dia. Jadi saling berkesinambungan. Itu dia. Itu ya teman-teman. Itulah hal yang saya takutkan di situ. Itulah saran saya. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh para penguasa, petinggi-petinggi Goto itu jangan dilakukan lagi kepada seller-seller, nanti mungkin kepada afiliator mungkin ya. Nah, itulah hal yang saya takutkan di sini, karena saya ingin membuka toko barang abang saya nantinya gitu. Takutnya kan ada hal perasaan takut. Kalau bilang kenapa enggak, tadi ada yang berkomentar sih di sini, ikutin SOP-nya aja. Ya, SOP bisa seperti itu. Cuma kan terkadang kan kita agak sedikit dongkol ya. Kalau ada SOP yang menurut kita itu udah pas gitu kan, udah menurut kita udah oke lah. Kita pelaku usaha juga ya. Jadi nanti ada perubahan SOP, ya kita agak pasti kecewa nantinya. Ya, supaya nggak terjadi, makanya di sini saya buatkan videonya, barangkali gitu kan, barangkali nggak terjadi gitu kan, jangan sampai terjadi gitu ya teman-teman. Oke lah ya,
Sekian dari video dari saya. Jika nanti ada tutur kata saya yang salah di sini, saya minta maaf. Jika nanti tutur kata saya kurang di sini, saya minta maaf. Dan saya ucapkan salam kiku ker iha.